Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, hari ini gua mau mencoba untuk membuat konten community tank atau menggabungkan ikan-ikan predator menjadi satu tank gitu kan. Jadi itu selama ini tuh banyak banget yang bilang Jardini tuh nggak bisa digabung dengan ikan lain. Gue sepakat. Habis itu sekian lama gue memelihara ikan Jardini yang gue punya, gue pelihara dari sekecil ini dan sekarang udah segini. Belum berani gue menggabungkan Jardini yang gue punya ke konten predator yang gue punya. Jadi itu sekarang mungkin gue pelajari ini sudah 3-4 bulan sebelumnya sahabat Jemvlog. Jadi gue pelajari 3-4 bulan sebelumnya untuk mencari tahu gimana karakter si Jardini ketika di konten dan segala macamnya. Gue bukan orang yang pertama kali menggabungkan Jardini, tapi gue belajar dari orang-orang yang sudah duluan menggabungkan Jardini. Ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang mati, ada yang sobek-sobek, segala macamnya itu. Nah, dengan sedikit berbekal pengalaman yang gue punya pada saat gue mengkontenkan di jenteng gue, kemudian di glass pond gue, dan di beberapa tank gue yang lainnya, karena gue suka di konten, karena gue suka satu tank itu padat. Nah, berbekal ilmu-ilmu dasar sedikit seperti itu, gue sekarang ini mau mencoba menggabungkan Jardini yang gue punya di tank yang sudah ada ikan-ikan lainnya, dan juga tentunya ikan-ikan lainnya juga ikan ganas, ikan-ikan predator galak yang punya teritori yang cukup tinggi lah. Cuman gimana caranya kita bisa menggabungkan mereka, nanti kita lihat bersama apakah bisa atau enggak. Dan setelah ini juga kita harus tetap dipantau terus rutin 30 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, dan segala macamnya. Tetap kita pantau apakah ada saling serang, apakah serangannya mematikan, apakah serangannya hanya perkenalan, dan segala macamnya. Nanti kita akan lihat bersama sahabat Jemvlog, oke? Nah, sahabat Jemvlog, ini tank yang nantinya akan gue masukkan Jardini yang tadi gue bilang mau buat komteng. Jadi sebenarnya di sini juga ada ikan asal Papua sih sebenarnya. Jadi dia ketemu sesama ikannya, sesama perairannya di tank ini. Ini gue udah tahu namanya. Ini karbo Papua, bukan kompresor, Dra. Kemarin bilangnya kompresor dia. Nah, ini karbo Papua. Habis itu ada si Adli Cherry di sana. Ada Adli Cherry. Habis itu ini ada apa, Andra? Bagarius. Wah, betul. Ada Bagarius, tapi Bagarius lokal. Nah, jadi ada juga Wolfish Malabar di sini. Nah, nanti kita akan gabungkan ke mereka karena apa? Nih, di sini tank dari si Arwana Jardini yang gue punya. Jadi ikannya udah kekecilan tempatnya. Bukan kekecilan lah, supaya bisa lebih cepat tumbuh besar. Sebenarnya tempat ini masih oke, cuman tempatnya mau gue pakai. Jadi ini harus gue pindahkan ke sana untuk bisa dikonteng. Jadi kalau misalkan satu tank seperti ini, kita bisa gabungkan banyak ikan seperti ini kan enak kan, sahabat Jemvlog, lihat ya. Nikmatinnya juga enak, habis itu nggak buang-buang tempat lah. Jadi sekarang kita mau gabungkan ini pelan-pelan, kita kasih pelajaran. Pelan-pelan kita sambil belajar juga untuk bisa menggabungkan si Jardini. Nah, di sini yang kemarin nanya ada mana gue punya hiu air tawar. Nah, di sini gue punya si ikan king iskan. Ada tetap 6 ekor seperti yang gue awal beli. Di situ ada RTC campur Peruno. Itu ikan si lele hybrid. Nanti semuanya rata-rata akan gue gabungkan kalau memang size-nya sudah cocok sih sahabat Jemvlog. Nah, jadi rata-rata akan gue coba konten satu persatu untuk menghemat tank yang gue punya. Contohnya di sini nih, ini kan mubazir banget siapa ini, Baung Albino ini sendiri di sini. Nah, nanti tetap akan gue coba untuk bisa konten dengan apa, karena ketika kita sudah bisa mengkonteng itu kayak ada satu kepuasan tersendiri, kayak seperti inilah. Ada lohan, habis itu ini ada si mono unik, ada si
palmas, albino, udah habis itu ada si ikan Dracula. Nah ini jadi kayak satu keunikan tersendiri. Orang punya, orang lain, hobis-hobis lain punya ikan blackberry misalnya, punya ikan pari ini, punya lohan misalnya. Tapi belum tentu setiap orang bisa menggabungkan ikan-ikannya seperti ini. Karena bisa menggabungkan ikan-ikan seperti ini itu butuh proses dan butuh tahapannya, nggak gampang. Pelan-pelan. Nanti kadang udah kita masukin, mesti kita angkat lagi. Habis itu pengontrol lagi. Salah mulu gue ngomongnya ya. Pemberian pakan itu sangat mempengaruhi pada saat kita mau konten ikan-ikan yang kita punya, sahabat Jonvlog. Jadi nggak bisa sembarang konten, udah ditaruh gitu aja selesai. Tapi kedepannya tetap harus di-maintain dan dikontrol dan diperhatikan. Wah ini saling santol, ini nggak bisa di sini. Gitu sahabat Jonvlog. Nanti gue terangkan lebih jauh lagi ketika ikan Giardini di sini. Ntar gue ngomong panjang lebar begini, ternyata Giardini nggak bisa digabung ya kan? Konten gue gagal. Jadi kita lihat dulu proses pemindahannya sahabat Jonvlog. Nah, sahabat Jonvlog, sekarang kita udah masukin si Giardininya. Ternyata tidak terjadi apapun. Ini kita udah tunggu sekitar setengah jam sampai 40 menitan. Nggak terjadi apa-apa. Dan mereka juga masih bisa jalan sana jalan sini. Cuman yang paling kagetnya si Malabar begitu tadi masuk dia langsung minggir. Jadi kenapa gue berani campurkan di sini dulu? Karena di sini buat kenalan mereka, dan ikan-ikan di sini kata-kata ikan-ikan bandel dan ikan-ikan kuat. Jadi nggak khawatir untuk mereka saling santol yang mematikan. Nah, jadi gini, banyak yang tanya sama gua, mau konten ikan ini gimana, mau konten ikan ini gimana? Pertama kali gua selalu mempelajari karakter pada si ikan. Walaupun sama-sama ikan lohan, beda ikan beda karakter. Misalnya kan gue punya lohan ini satu, punya lohan yang lain satu. Walaupun sama-sama ikan lohan, mereka beda karakter. Memang secara garis umum atau secara general, ya ikan lohan punya karakteristik kurang lebih sekian. Cuman ada yang lebih dominan, ada yang tidak, ada yang segala macam gitu kan. Jadi berbeda-beda. Bagi gue dan menurut gue, paling penting adalah mempelajari karakter dari si ikan kita yang kita punya. Pertama, mempelajari ikan yang kita punya karakternya. Mempelajarinya dari mana? Nah, mempelajari ikan yang kita punya, kebiasaan dia pada saat kita feeding. Itu paling gampang kita melihat kebiasaan si karakter si ikan pada saat kita feeding. Begitu kita feeding, gimana feeding responnya. Kemudian ketika kita feeding, habis itu kita stop, kita lihat feeding kita lihat responnya seperti apa. Dia menunjukkan karakter si ikan. Berarti kalau dia kelaparan seperti apa, berarti kalau dia sudah kenyang, sudah nggak mungkin santol lagi, nah itu berarti aman. Nah, itu gue pelajari, karena gue pelihara si Giardini yang gue punya ini udah setahun lebih.
Jadi pada saat itu gue konten ke Bandung, jadi hunting si Giardini ini di Bandung, dapatlah Giardini ini masih ukuran kurang lebih ya 12-13 cm. Udah sama kayak ini, sama kayak lohannya ini. Lohan ini juga gue dapat dari toko yang sama di Bandung. Jadi dia satu angkatan nih, satu letting sama arwana yang di bawah. Nah, jadi ini mau keluar nih si Adelaide Cherry-nya pas dia udah masuk. Kenapa gue berani menggabungkan mereka menjadi satu? Karena sebelumnya gue sudah mempelajari karakter dari semua ikan yang mau gue gabungkan. Seagresif apa sih kalau lagi lapar? Kalau lagi lapar rebutan makanannya kayak gimana sih gitu kan? Nah, jadi kayak begini, jadi makin hidup suasananya. Mereka ketemu sparring partner, mereka mau menunjukkan mana siang alfanya, mana betanya. Nah, ini kan jadi jauh lebih aktif nih si Adelaide Cherry. Nanti wallfish-nya masih di ujung sana tuh, masih belum bergerak, biasanya juga sampai ke tengah-tengah dan keluar. Nah, jadi tuh sebelum gue menggabungkan ini nggak sembarangan sahabat Gemvlog. Mempelajari karakter ikan dulu itu paling penting. Walaupun sama-sama ikan lohan, tapi kalau berbeda ikan ya karakternya juga berbeda. Yang satu bisa lebih dominan, yang satu lebih mojokan, yang satu bisa lebih galak dan segala macam, itu berbeda. Makanya itu pada saat Giardini ini gue mau gabungkan, setiap kali gue dapat ikan-ikan pakan, gue mencoba untuk masukkan ke dia dulu. Ikan pakannya segini, gue coba deh ukuran segini, kalau didampingin sama dia, oh dihantam. Ukuran segini didampingin sama dia dengan jumlah yang lebih banyak, oh dihantam juga satu persatu. Jumlah segini yang ukuran setengah badan dia, dihantam tapi nggak mematikan. Yang sama kayak dia, nggak diapa-apain. Jadi kan pelan-pelan kita bisa mempelajari karakter dari si ikan. Makanya itu baru gue mau menggabungkan. Jadi ini udah kita pantau terus, tidak ada sesuatu yang terjadi masalahnya. Jadi kalau udah semakin bagus di sini, semakin lama, nanti kita akan masukkan lagi di sini, akan masukkan lagi di sini, akan masukkan lagi di sini. Jadi nantinya setiap tank yang kita punya tuh padat, nggak kosong-kosong kayak gini kan, nggak enak kali lihatnya nih. Kalau kosong-kosong gini kan nggak enak ya sahabat Gemvlog ya. Jadi setiap tank kita nantinya akan lebih hidup dan lebih berwarna lah. Jadi itu kayak gini kan enak lihat nih, Papuaan nih. Ada karbo Papua, cuman itu yang Yareli itu dari Sumatera, Kalimantan sama Sumatera penyebarannya. Habis itu wallfish itu Amazon, itu piranha eater itu, wallfish Malabar. Adelaide Cherry juga import. Jadi cuman dua ini doang yang Papuaan, yang nyambung cuma dua ini doang. Mereka ketemu teman beda jenis. Gitu sahabat Gemvlog. Oke sahabat Gemvlog, gitu aja konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Gemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang Gemvlog. Oke sahabat Gemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.